الحمد لله الحمد لله البر الودود المسدي إلينا نعمه في كل وقت وحين بلا حدود. أنت والخلائق كلهم عبيد والإله فينا يفعل ما يريد. همك واغتمامك ويحك ما يفيد. القضاء تقدم فاغنم السكون لا يكثر همك ما قدر يكون. أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله سيد الدالين إليه وأكرم الخلق عليه وأسوة المقروب في اصطباري في كل ما قاس من الكفار حتى رمي بالفرث والأحجار وما دعا إلا على رجالي وسلوة لمعسر مسكين إذ صح لم يشبع ولا يومين وقد أبى جبالها من عيني زهدا ومن جوع طوى الليالي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك السهري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع الردال التي حشوها المحن. عباد الله, sempurnakanlah ketakwaan kita kepada Allah dan introspeksi ketakwaan kita sebagaimana orang-orang yang sibukan mereka setiap hari dengan dunia. Mereka menintrospeksi berapa kerugian mereka, berapa keuntungan mereka, apa yang mereka dapatkan. Setiap berlalu hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, mereka senantiasa memprioritaskan hal tersebut. Sedangkan kita sebagai orang mukmin, kita sebagai orang muslim, kita latar belakang utama kita adalah sosok yang bertakwa kepada Allah. Itu adalah latar belakang siapapun di antara kita, muslim manapun, apapun profesi dan pekerjaannya, latar belakang utamanya yang paling penting bagi dia adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu daripada bentuk ketakwaan memiliki beragam bentuk, beragam cara di dalam menerjemahkan ketakwaan kepada Allah. Salah satu di dalam bentuk menerjemahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berbaktinya kita kepada orang tua kita. Sehingga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, Allah mewajibkan, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya an la ta'budu illa iyyah. Jangan kalian berhamba kepada selain Allah, jangan kalian sembah selain Allah, jangan berhamba kepada hawa nafsu, jangan jadi budak syahwat, jangan jadi budak syahwat perut, jangan jadi budak syahwat mata, jangan jadi budak syahwat kemaluan, jangan jadi budak syahwat tangan atau kaki atau lain sebagainya. Tapi jadi Allah ta'budu illa iyyah, tidak berhamba melainkan kepada Allah. Hanya budak Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak mendengar perintah sana sini, hanya fokus menjalankan perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah. Lalu setelah kewajiban ini dinamakan oleh para ulama sebagai tauhid. Setelah tauhid yang wajib yang Allah peringatkan kepada kita, Allah ingatkan hal yang kedua bersandingan dengan tauhid, dalam arti kewajiban ini bukan kewajiban yang biasa. Kewajiban ini bukan kewajiban yang mudah. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Wa bil walidaini ihsana. Allah Tuhan kamu menetapkan untuk bertakwa, untuk menghamba kepada Allah, jangan syirik. Dan yang kedua Allah menetapkan wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada bapak dan juga kepada ibu. Dan Allah Subhanahu wa taala enggak cukup hanya dengan menyebut berbuat baiklah atau birrul walidain, berbaktilah, tapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita dengan detail bagaimana cara kita bersikap kepada mereka, bagaimana cara kita berperilaku kepada mereka, dengan perbuatan kita, dengan ucapan kita, bahkan dengan nada bicara kita. Allah Subhanahu wa taala
Tuhan yang maha sempurna mengajarkan kepada kita bagaimana sikap yang seharusnya kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Wabil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Allah melanjutkan dan mengatakan, kata Allah, kalau misalkan menjadi tua, orang tua kamu makin tua, baik dua-duanya atau salah satu dari mereka, karena terkadang yang satu meninggal sebelum yang satunya. Orang menjadi tua, orang tuanya dia udah meninggal dua-duanya, atau mungkin salah satunya udah meninggal, atau dua-duanya masih ada. Allah menjelaskan, mau orang tuanya dua-duanya masih ada, atau orang tuanya dia sisa satu doang. Imma yablughanna 'indakal kibar, dan mereka menjadi tua indak, di saat kamu udah dewasa, kamu udah ngerti, kamu udah paham, kamu sudah berakal, kamu sudah mukallaf. Allah menyatakan fala taqul lahumā uff. Kata Allah, kalau mereka udah tua, orang tua itu terkadang punya hal-hal yang dia mau dilakukan dengan cara dia, padahal terdapat berbagai cara. Namanya orang tua, nggak paham apa yang difahami anak muda. Mungkin terkadang memerintahkan perintah dan mewajibkan untuk dilakukan dengan cara tertentu, pada hal-hal yang sama bisa didapatkan dengan cara yang lebih baik lagi. Tapi Allah menjelaskan, mereka udah tua, mereka merintahin sesuatu, fala taqul lahumā uff. Jangan bilang uff. Uff dalam arti kata yang paling remeh. Kalau kita capek kita uff. Allah bilang jangan ucapkan kata uff. Lebih dari itu, wala tanharhuma, jangan bentak mereka. Dan di dalam hal tersebut, dahulu para nabi-nabi, keluarga para nabi-nabi, mereka senantiasa berbakti kepada orang tua mereka. Dan Allah ceritakan kepada kita cerita tentang ayah daripada Nabi Yusuf, Sayyidina Ya'qub. Tatkala Sayyidina Ya'qub dilanda oleh kemarau yang menyebar di seluruh penjuru dunia, maka Sayyidina Ya'qub bilang, datang ke negeri Mesir. Di sana ada raja yang baik, yang memberikan harta kepada orang yang datang kepadanya. Dan ketika kalian masuk ke kota tersebut, kata Sayyidina Ya'qub, jangan masuk dari satu pintu, tapi masuk dari pintu yang berbeda-beda. Sayyidina Yusuf saudaranya ada 11 orang, sama Nabi Yusuf 12. Ini 11 orang mukanya tampan, Nabi Yusufnya aja ganteng, otomatis saudaranya pun orang-orang yang ganteng, orang-orang yang tampan. Ayahnya takut kena mata, kena ain. Orang lihat ini siapa? 11 orang dengan ketampanan, kewibawaan, dan di dalam diri mereka terdapat warisan daripada Nabi. Mereka hidup di kawasan para nabi-nabi. Saudara mereka Nabi Yusuf adalah Nabi, ayah mereka Ya'qub adalah Nabi. Walaupun sebelumnya mereka melakukan maksiat, tapi taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebut dengan kemuliaan di dalam Al-Quran, tatkala Allah menceritakan, nah ketika Yusuf memerintahkan, ketika Ya'qub memerintahkan anak-anaknya untuk la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Ketika nanti kalian masuk ke kota Mesir, kata Ya'qub, jangan masuk dari satu pintu yang sama, tapi masuk dari pintu yang berbeda-beda. Sedangkan Mesir kota yang begitu luas. Kita kalau dibilang masuk ke Jakarta tapi dari pintu yang berbeda-beda, bakal menyulitkan kita. Sedangkan kita jalan suatu kafilah, nggak boleh masuk dari satu pintu, masuk dari pintu yang berbeda-beda. Sedangkan di zaman itu nggak ada kendaraan yang mempermudah perjalanan, sulit. Dengan jalan kaki, udah depan pintu, oh pintunya kamu masih sekian puluh kilo lagi, masuknya dari sana. Ntar ketemuan di satu titik. Untuk apa ini semua? Secara ilmu manusia gak ada maknanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, wa ma yughni minallahi min syai'. Hal itu gak membuat mereka terjaga dari sesuatu, gak ada maknanya. Tapi makna dari itu semua satu. Illa, maknanya kecuali, kata Allah, hajatan fi nafsi Ya'qub qadaha. Ada hajat di dalam diri Ya'qub yang artinya dia jalanin hajatnya dia. Dalam arti apa? Tetap anak-anaknya berbakti kepada orang tua. Terkadang orang tua minta sesuatu, maksa sesuatu,
Kita perlu ingat apa? Hajatan fi nafsi Yaqub qadhaha. Hajat di dalam diri Yakub yang udah tua, yang ya udah kita jalanin biar hatinya dia tenang, biar hatinya dia puas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu contoh. Lihat bagaimana saudara Yakub, gak ada dari mereka yang keberatan dengan perintah tersebut. Wala taqul lahuma uff. Jangan berucap uff, wala tanharhuma. Apalagi bentak, jangan bentak kedua orang tua kamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala bahkan di ayat lainnya melarang kita untuk membentak, di sini untuk membentak orang tua. Di ayat lainnya Allah melarang kita untuk wa ammasaila fala tanhar. Adapun orang yang as-sa'il, tukang minta-minta, orang yang minta-minta, fala tanhar, jangan kita bentak dia. Kita nggak mau kasih, bilang Allah Maha Dermawan, minta sama Allah. Tapi jangan kita bentak, kita teriakin dia. Jangan, kata Allah Subhanahu wa taala, itu larangan dari Allah. Dan kalau kita ngelakuin itu, kita ngelakuin maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma sa'ila fala tanhar. Di sini Allah sebutkan fala tanharhuma. Jangan bentak kedua orang tua kamu. Wa qul lahuma qawlan karima. Lalu Allah jelaskan lagi tata cara. Pertama, jangan berkata uff. Kedua, lebih parah dari itu, jangan bentak. Terus kita harus ngomong gimana? Qul lahuma qawlan karima. Ngomong kepada mereka, berbicara kepada mereka dengan ucapan yang karim, yang mulia, yang agung, dengan ucapan yang baik, yang menjelaskan sifat dan juga rasa cinta dan juga kelembutan yang ada pada diri seorang anak kepada orang tuanya, sehingga dari situ tampaklah bagaimana seorang anak dia memuliakan orang tuanya. Salah satu daripada ulama terdahulu Al-Imam Abdullah, beliau itu dahulu kalau misalkan masuk ke dalam ruangan yang di ruangan itu ada orang tuanya, gak pernah sekali-kali beliau membelakangi orang tuanya. Masuk ke ruangan ada ayahnya, ada ibundanya, terus dia mau keluar, dia jalannya mundur. Kenapa? Gak mau membelakangi orang tuanya. Kalau orang tuanya duduk di bawah, gak mungkin dia duduk di atas. Orang tuanya duduk di bawah, dia duduk di sofa atau di kasur, gak mungkin dia duduk di bawah. Kalau ada lalat yang hinggap di wajahnya, gak dia palingkan, gak dia usir itu lalat. Kenapa? Lagi fokus di hadapan orang tuanya. Kita mungkin sekarang bingung, tapi ketika dibayangkan sosok salah seorang dari kita di dalam keadaan dia disorot dengan kamera di mana-mana, diawasi gerak-geriknya, dan dia diawasi dan dia berada di hadapan seorang sosok pemimpin, seorang sosok raja, seorang sosok presiden. Dia nggak akan asal-asalan bergerak tanpa makna. Dia akan berhati-hati, akan berpikir sebelum bergerak, akan menghormati dengan penghormatan yang begitu tinggi. Nah begitu juga dahulu mereka di dalam menghormati orang tua mereka merasakan CCTV Allah senantiasa mengawasi. Kalau salah berucap, kalau salah bersikap, kemurkaan Allah bisa aja turun. Dan Rasulullah menjelaskan di dalam hadis demi hadis bahwasanya ridho Allah fi ridhol walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua. Wa sakhatuhu fi sakhatihima, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Kalau orang tua kita ridho, insya Allah Allah ridho kepada kita. Tapi kalau orang tua kita murka, mau dari mana kita dapatkan keridhaan Allah? Bagaimana kita mau selamatkan diri kita daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Dan Allah menjelaskan ikhfid lahuma, rendahkan kepada mereka janahadz dzul, sayap kerendahan, dalam arti hormati mereka dengan tundukkan diri kita, tawadu, lupakan ego kita. Jangan anggap orang tua kita enggak punya harta, kita lebih kaya, kita lebih pantas untuk dihormati. Kata Allah, turunkan ego kamu di hadapan orang tua kamu. Lupakan ego kamu, lupakan harga diri kamu di dalam menghormati kedua orang tua kamu. Karena keridhaan Allah terletak pada mereka. Wakhfid lahum janahadz dzul. Letakkan kepada mereka sayap kehinaan, bukan karena hina, tapi karena kemuliaan dan karena kasih sayang, minar rahmah. Karena rahmah dan juga kasih sayang kepada orang tua. Dan begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjelaskan kepada kita, dan beliau menjelaskan buah daripada birrul walidain ketika Rasulullah bersabda, birru abaakum, berbaktilah kepada orang tua kalian,
tabirrakum abnaukum, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Wa iffu ta'iffanisaukum, dan hendaknya kalian menjadi orang yang memiliki iffah, menjaga batas dengan kaum wanita orang lain, sehingga kaum wanita kalian akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadallah, semua hamba-hamba Allah, kalau kita nggak ambil ajakan dan ajaran Allah, siapa ajakan dan ajaran yang patut untuk kita ambil? Ajaran baratkah? Ajaran timurkah? Yang mengajarkan kalau orang tua udah makin tua ditaruh di panti jompo, orang tua udah uzur, udah nyusahin, dibawa ke tempat yang ditinggalkan dan dilupakan. Allah nggak mengajarkan kita demikian. Dan kita suatu saat bakalan menjadi orang tua tersebut. Kalau kita pengen dihormatin di masa tua kita, maka kita hormatin orang tua kita mumpung mereka masih ada. Dari sekarang kita birrul walidain, berbakti kepada kedua orang kita. Jangan lupakan hak mereka, senantiasa sambung tali silaturahmi kita dengan mereka. Dan kalau mereka minta sesuatu yang kita punya, berikan kepada mereka apa yang kita punya. Gak akan membuat kita miskin, gak akan membuat kita kesulitan, gak akan membuat kita makin melarat, gak akan membuat kita makin susah. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan di dalam hadisnya, salah satu penyebab panjang umur dan panjang luas rezeki adalah apa? Rasulullah SAW di dalam hadisnya itu beliau bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih, barang siapa yang pengen rezekinya diluaskan, wa yunsa lahu fi ajalih, dan dipanjangin umurnya dia, dilupakan ajalnya, artinya umur panjang hidup dalam kebahagiaan sampai dia lupa ajalnya dia, fal yasil rahimah, maka hendaknya dia hubung tali silaturahmi dia. Dan tali silaturahmi yang terdekat adalah orang tuanya, adalah ayahnya, adalah ibundanya. Maka dari itu, seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pulang dari sini kita tekankan ke dalam diri kita untuk semakin bertakwa kepada Allah dan menerjemahkan ketakwaan kita dengan semakin bertambah berbaktinya kita kepada orang tua kita, semakin taat kita kepada orang tua kita. Ketaatan kepada orang tua hal yang wajib, dan hanya di satu keadaan seseorang tidak menaati orang tuanya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau misalkan orang tua kamu merintahin kamu untuk melakukan maksiat, melakukan kesyirikan, fala tuti'huma, di sini jangan taati mereka. Jangan taati mereka, tapi walaupun kamu gak menaati mereka bukan artinya memusuhi mereka. Tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap bergaullah dengan mereka di dunia ma'rufa, dengan kebaikan. Ini keadaan buat orang yang mungkin orang tuanya non muslim, orang tuanya bukan orang Islam, ngajak dia kepada kekufuran, ngajak dia kepada kesyirikan, ngajak dia kepada maksiat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dalam ilmu fikih diajarkan satu kaidah, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Yang arti dari kaidah tersebut adalah tidak ada yang namanya ketaatan kepada makhluk di dalam kemaksiatan kepada sang khaliq. Kalau ada sesuatu maksiat kepada Allah, jangan taatin siapapun, baik itu bos kita, baik itu pemimpin kita, siapapun itu, orang tua kita. Kalau dalam urusan maksiat kepada Allah, gak ada yang berhak kita taati, gak ada yang berhak kita patuhi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk kita patuhi. Ibadallah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal azizul hakim, wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu annahu Allahu alladhi la ilaha illa huwa, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, wa ala tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin.
أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنيا والمرجع فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنال ما تشتهي وتدعي. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta, adalah suatu kewajiban yang begitu besar buat kita. Dan tatkala kita berpegang teguh kepada ketakwaan, di dalamnya terdapat kekayaan dunia dan akhirat. Kalau kita berpegang teguh dengan ketakwaan kepada Allah, kita akan menjadi seseorang yang untung di dunia, yang untung di alam kubur, yang untung di alam barzakh, yang untung di akhirat, dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi, yang Allah jelaskan di dalam lebih dari satu ayat, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Allah membukakan surga, membentangkan surga untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, yaqulullah Subhanahu wa taala fil Qur'anil azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma innallaha ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thannahu bil malaikatil musabbihati bi qudsihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi ta'mima fa qala mukhbiran lahum wa amiran lahum takrima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وعلى الخليفه من بعده المختار معزز رسول الله في حال السعه والضيق خليفه رسول الله سيدنا ابي بكر الصديق وعلى الناطق بالصواب حليف المحراب امير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى من استحيت منه الملائكه الرحمن محيي الليالي بتلاوه القران امير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى ليث الله من بني غالب ابن عم النبي وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى شباب أهل الجنة في الجنة سيدنا الحسن والحسين وأمهما الحوراء فاطمة البتول الزهراء وجدتهما الكبرى سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وعن بقية أزواج رسول الله وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا راحم المساكين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا نسألك نظرة من نظراتك العالية في ساعتنا هذه تعم غيرتها البرية والأمة المحمدية في الظاهرة والخفية وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا وامنحنا رضوانك الأكبر واصلح لنا ما بطن وما ظهر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ويسر الله اللهم اغفر لنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله إن الله أمركم بثلاث ونهى عن ثلاث إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.